Mereka itu salafus saleh yang barangkali hari ini sudah jarang. Kasratul khuf minallah ay yu'adzibahum ala ma janauhu min madhalimi nufusihim wa madhalimil ibad. Sangat besar rasa takut mereka kepada Allah, bahwa Allah akan mengazab mereka di atas kejahatan yang mereka buat daripada menzalimi diri mereka dan menzalimi hamba-hamba Allah yang lain. Walau sekedar kayu pencukil gigi milik seseorang atau sekedar sebutir jarum yang digunakan untuk menjahit dengan jarum tersebut. Pernah gecok jarum gop untuk gecok ija yang kabekah anak lekaidin, walau hanya gara-gara sikrek jarum, walau hanya gara-gara sikrek pencukil gigi, tusuk gigi atau taspik yang ngancungke go nak ngancungke go tacok atagok anak lekaidin yang gara-gara nyan menteng jid ke temakut ke Allah yang luar biasa karena dosa yang dilakukan. Pulamnya dosa-dosa lain. Lebih-lebih lagi jika ada salah satu mereka menganggap sedikit amal mereka yang saleh dalam pandangannya. Tegeluh ro gira ku amai saleh dithat. Nyo hana mupu pikaruh ku yakcok atagok walau ngancungki go dikrek. Nyan mio ge anggap dro ge amal dit nyan berat tat-tat ia yastaddu khaufuh wa karbuh, berat rasa temakut dan susahnya. Alasan li adami ayakuna ma'ahu, karena tidak ada bersamanya sesuatu daripada kebaikan yang akan dia berikan kebaikan tersebut terhadap orang yang bersengketa dengannya di hari kiamat nanti. Urang yang pernah terzalimi ketika di dunia nyan urang yang akan bersengketa ngentanyo di akhirat. Miyotanyo amal ibadat dro tehdit takut gejuk amal kebaikan danyo kurungnya hana tinggal dah pulih pakri. Yang paling ya. Jadi baik tamita langgih, baik tamita musengketa dengan manusia. Karena miyotanyo mudosa dengan Allah cukup dengan istighfar dan penyesalan menteng. Tapi miyo mudosa dengan manusia hamada dengan istighfar dan penyesalan harus laki maaf bak manusia yan. Dan pemaaf manusianya miyo di dunia mungkin gampang, miyo di akhirat susah. Uro akhiratnya menyogokun lama saja urang mekrit-krit. Toleransi kurang uro akhirat. Hai baiklah uro akhirat mula masa tsunami menda item toleransi urang mandum selamat ro leh. Ni item selamat gok menyoro na selamat bulo akhirat. Maka menyonek belake maah ba urang baik preh uro akhirat entai dunia belake maah. Dunia ngendame zakar dame susu ke maah. Uro akhirat lagut li zakar susu. Ini dunia dame rukuk tu bungkus maah. Uro akhirat lagut li rukuk. Ana patek deh. Pula dalam syurga, apa ni dapat terukuk dalam syurga, hana apui tu pak. Maka ji laki maah, watai mentang ini dunia, baik preh roh akhirat. Jadi watai ingat ke amal yang dipersiap untuk diri sendiri masih sangat minim, sangat takut dan susah para salafus saleh untuk melakukan dosa yang mana mereka sangat besar rasa takut kepada Allah. Karena hana persiapan, hana modal. Tengok lagi, tengok hana berani tamutang, hana ngampuda bayi kana. Tanya berani dah cok kredit 1 juta, kredit miliaran mana dah jut. Pada bulo tika-tika made upuyang na ro dah bulo ini dah bayu. Menan ke gambaran lagi ia dia cok ke kredit karena hana tanggap hana ngampu dah bayar, hana ngampu dah lunasi, menan biya dah pubut dosa yang sangkut paut dengan manusia, takut hana ngampu dah lunasi dengan orang akhirat. Karena tanggap amal ibadat dro amal saleh mentang sangat minim. Warubbama syaha, terkadang-kadang bersikap kikir salah seorang yang dizalimi pada hari kiamat. Maka mereka tidak akan ridha dengan seluruh amal orang yang berbuat zalim, yang amal tersebut amal saleh, sebagai balasan bagi saboh kezaliman, satu kezaliman, baik kezaliman dalam bidang harta, kezaliman yang sangkut paut dengan harga diri, atau hanya untuk membayar sebuah tamparan. Pernah tertampar urang hana hak. Pernah tertampar urang atas dunia yang tamparannya hana dibenarkan dalam agama. Dituntut tanya orang akhirat tengah amal saleh tanya hansip untuk gejuk kurungan. Kenapa gecok bina kejahatan urang gejuk tanya. Yang gegeun tanya urang bangkrut. Urang bangkrut urang kiamat kan urang yang hana sembayang hana puasa. Malah urang sembayang dan urang puasa, urang haji nyan kadang-kadang yang bangkrut urang kiamat. Dalam hadis Rasul pernah tanya mbak sahabat, atadruna man al-muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat? Maka para sahabat berkata, al-muflis fina man la dirham lahu wa la dinar wa la mata.
Miolam udip dunia yang gukun urang bangkrut, urang yang hana peng dirham, hana peng dinar dan hana barang mewah. Rupiah hana, ringgit hana, dolar hana, barang-barang mata benda, sapu hana yang kun muflis, orang bangkrut. Ternyata di akhirat nala ilm makna muflis. Nabi ni pegah al-muflis, orang bangkrut urang kiamat, may ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pulang kepada Allah di hari kiamat, membawa puasa, membawa salat, membawa zakat, membawa haji, dan datang pulang menghadap Allah, padahal dia di dunia telah pernah mencaci maki akan si ini, memakan harta si ini, menumpah darah si ini, memukul si ini. Maka diberikan akan si ini daripada kebaikannya seseorang, dan diberikan akan si ini pada kebaikannya seorang. Maka apabila habislah kebaikannya sebelum bahawa terbayar semua tanggungan di atasnya, insya diambilkan kesalahan orang-orang lain, maka dibebankan di atasnya, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Di orang kiamat ya akan muflis kan, orang nak sembahyang, nak puasa, nak berjaka, nak haji. Dempu nak haji nak lima ke apa? Sembahyang bi hantam meninggal, jaket pi kaya orang menjaka kan yang demle. Tapi pak yang geduk pegah ke gop, pernah gecok hak gop, pernah gezalimi gop, pernah gepoh gop, walau nak gepoh langsung, naruh saham kat yan. Termasuk tak punya orang kan termasuk merempak saham poh gop cik, poh gop yang kamu tanya yang malikin. Termasuk ada cerita orangnya, roh tanya putunya. Yang anggap nak sebab tanya untuk menumpah darah orang lain. Yang orang kiamat tengok bina kebaikan dia gejuk kurung yang pernah terzalimi, menyogalam habis tutup yang kaku gecok dosa kesalahan orang yang pernah terzalimi, gejuk keridanya sehingga sapu dan tinggali. Orang yang tinggal sapu le baru lempar tanya dalam neraka. Abdullah bin Anis radhiyallahu an berkata, Yunadi Rabbul Izzah, Tuhan pemilik keagungan yaitu Allah memanggil pada hari kiamat, Anal Maliku Ad-Dayyan, aku adalah raja yang akan memberi pembalasan. Tidak sepatutnya bagi seseorang daripada penghuni neraka masuk ke dalam neraka, dan tidak sepatutnya bagi seseorang penghuni surga masuk ke dalam surga. Bagi seseorang di sisinya itu masih ada kezaliman, sehingga aku akan mengambil balas baginya kezaliman daripadanya seseorang. Jadi orang kiamat tengah Allah yang akan langsung berkata bahawa uronyo hana mesira pi yang pantah dan syurga dan neraka miogalam long balah ubina kezaliman. Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau menceritakan bahawa seorang pemuda daripada Bani Israel pernah bertaubat daripada seluruh maksiat. Kemudian jadi pemuda tersebut beribadat. Maka beribadat kepada Allah selama 70 tahun, tidak pernah berbuka, artinya selalu puasa tiap hari, dan tidak pernah tidur, artinya bergadang malam untuk beribadat. Wala yastadhillu bidhillin, dan dia tidak pernah berteduh dengan satu naungan, artinya dalam ibadat kaya hana minta relui, lamuro ibadat, hana minta tempat yang nyaman, hana minta tempat yang ber-AC. Wala yaqulu saminan, tidak pernah makan makanan berlemak. Maka tak kala meninggal, bermimpi oleh sebahagian teman-temannya, maka teman-temannya bertanya bagi pemuda tadi, madza fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Dum cukup 3 ni ibadat dalam hidup dunia 70 tahun, hantam ni malam tip uro ni puasa, hantam ni pajuh mangat, pu Allah ke pubuk keron. Oleh pemuda benar hasabani, Allah ke hisab lun, kemudian ke ampun bagi lun seluruh dosa, kecuali na dosa sikret, gara-gara sikret tusuk gigi yang pernah lun cungkir go, hana lakaidin bakpoi long medun gara-garanya daripada tamang syurga sampai wateo, gara-gara dosa pernah gecok tusuk gigi gop hana lakaidin. Yang dum ibadat 70 tahun, ti uro puasa, ti uro ti malam bergadang malam pulum yohana puasa bulan Ramadan nyampi bawa wai Ramadan ba akhir nali biasa kemudian ni bawa wai semangat dia akhir lah sang kada raya nak puasa li dengan mudik nak puasa li. Yang 70 tahun ke puasa ti uro, tapi medun tamang syurga hanya gara-gara dosa yang sepele, iaitu sikret tusuk gigi. Dari kisah tersebut dikuatkan oleh sebuah hadis. Hadis yang berbunyi, innallaha ta'ala akhfa salasan fi salasin. Allah menyamarkan, menyembunyi 3 perkara dalam 3 perkara. Pertama, Allah menyamarkan ridhanya dalam ketaatan. Sebabnya Allah ne perjelas
rida kepada makhluk bak ibadat tertentu, sungguh makhluknya akan memfokus diri beribadat dengan ibadat itu saja. Maksud dah tepu tanya Allah rida katanya bak sembahyang tahajud. Main tahajud katanya. Sedekah hana, puasa hana, haji hana, umrah hana, main tahajud nak dah jaga. Tapi ketika Allah gesamarkan sehingga tanya berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, barangkali rida Allah di sini, barangkali rida Allah di sini, barangkali rida Allah di sini. Jadi bina kebaikan dah pubut mendum. Yang hikmat Allah disembunyikan rida dalam ketaatan. Kemudian Allah menyembunyikan murka dan amarahnya dalam maksiat. Anak pegah bak maksiat pu murka Allah katanya. Tinggal bina maksiat tak hindari mendum. Kemudian yang ketiga, wa akhfa awliya'ahu fi ibadi. Allah menyembunyikan kewalian para walinya Allah dalam hamba. Allah hanya pedih teh di antara hamba-hamba Allah yang kena angkat derajat je ke wali. Hikmatnya supaya kita menganggap semua hamba Allah itu wali. Jadi tidak gampang menganggap remeh orang, tidak gampang menyepelekan orang lain, karena barangkali dia wali. Tidak uzira urang pakaian lusuh, kehidupan ngaknyan kumuh, barangkali ngaknyan di sisi Allah kekasih Allah. Jadi hana tak anggap sepele, hana tak anggap nyeleneh, hana tak anggap hina urang secara gampang. Yang salah satu hikmat Allah disembunyikan para wali-walinya, yang menanda keterangan dalam hadis. Maka terkadang-kadang Allah menggantungkan akan murkanya di atas hamba dengan sebab terjerumus hamba dalam dosa yang kecil dalam pandangannya si hamba. Kadang-kadang Allah marah kepada si roh hamba hanya gara-gara urusan sepele. Boleh jadi Allah ridha kepada si roh hamba gara-gara ketaatan yang ringan, yang barangkali dia tidak pernah membanggakan diri dengan ketaatan tersebut. Bagi contoh yang kali pernah dah baca Al-Qur'an Asyibli ketika meninggal, katanya oleh Allah nak ada pui gata Asyibli dengan pulun ridha ke gata. Kata oleh Asyibli dengan ibadat sembahyang lun, dengan tauhid dan itikad lun kan Allah. Dengan ibadat haji lun kan, dengan puasa kan, mandum kan. Nekun oleh Allah nak ingat pada malam ketika gata Asyibli terlewati lorong-lorong kota Baghdad, di mana watanya seekor anak kucing yang sedang menggigil karena kasih juk tengah malam. Gecok oleh Asyibli ke pasal lembaja jubbah sehingga anak minyan hangat tubuh. Barangkali ketika itu Asyibli tidak pernah menganggap itu sebuah amal yang luar biasa. Ada tanya orang hantar anggap, nah orang yang kira-kira mesti pegat siaran langsung gara-gara selama anak mi hana. Yang ke respon responsif kan, respon secara cepat. Tengah duduk bak warung, lewat anak mi berjalan, anak mi ong. Lewat berjalan, menyertanya nak sifat penyayang, yang si respon secara cepat, tajak aju berjalan, tak selama anak mi yang baik gidhai motor. Karena yang tanggap perbuatan sepele, hana bangga dah, hana pernah dah cerita bak gop pe. Pak yang duduk dah cerita ilmu menolong selama anak mi hana. Tapi nyata ya umrah, tajak waji yang tak bawa kebanggaan, tak pegah mentabahnya. Pegak kauri lah mengai depu le urang yang berangkat. Maka ketika amal ibadat yang tak anggap hebat, yang dalam pandangan Allah nak hebat le. Karena hilang nilai keikhlasan. Tapi yang amal ibadat yang dalam pandangan yang biasa-biasa saja, bisa saja dalam pandangan Allah nya adalah sebuah hal yang menjadi sebab tanya ridha kepada Allah, ridha kepada kitanya. Angka lagi contoh nak Asyibli, ternyata ridha Allah tesom dalam dentai bab buat ibadat yang raya. Bisa jadi bab ibadat-ibadat yang tak anggap sepele. Yang ini contoh, Allah kagegantungkan amarah hati hamba dengan terjerumus hamba dalam sebuah dosa ubud menurut pandangan hamba. Contoh, mengambil oleh hamba tadi akan tusuk gigi untuk giginya, atau membasuh tangannya dengan tanah rumah tetangganya dengan tanpa izin. Dan adalah Haras Al-Muhasibi rahimahullah berkata, sampai berita kepada kami annahu taba, bahwa bertaubatlah seorang tukang takar, urang semukat, urang apa kan, takar barang, urang takar barang. Ini nama uli takar, kilo-kilo mendumi jamun dah pakai are. Jadi nak urang tukang takar getaubat dan gefokus atau ibadat kepada Tuhannya Azza wa Jal. Tak kala meninggal gemimpi oleh sahabat gatnyan,
dalam mimpi tersebut ditanyakan kepada tukang takar beno, apa yang Allah lakukan dengan engkau wahai fulan? Gejawab di tukang takar beno, Allah gecatat atelung 15 boh karung daripada berbagai macam bijian yang pernah lama saudip lon takar akan bijian tersebut. Faqala lahu, maka getanya oleh orang teman yang mana, pakan sampai terjadi menan? Dijawab, karena waktu saat lon sukat membelah boh karungnya, lon hana lon perhatikan nak kurang takaran bacut gara-gara bak are kaidu abe. Maka metumpuk abe bak peluk are, bak punggung are. Maka adalah demikian itu menjadi kurang. Maka adalah setiap takaran itu berkurang dengan kadar apa yang ada pada mangkok takaran meno minat turab pada abe. Maksudnya peluk. Mia peluk nada kubah medua ton ngai du abe nak punggung. Ate du abe bak punggung, berarti ate dapat sabrih lamarenyo mia nada pinah ile abe. Nya berarti na sekian 0, sekian on yang ka berkurang berihnya. Gara-gara hal kecil tat dicatat oleh Allah. Jadi apa hati semukat jamun na pernah ana ge sampuh are. Jadi kaidu abe nan kamu tumpuk abe bak punggung are. Gesukat aju biji-bijian. Padahal enggak kurang biji-bijian medua nek lain kan gara-gara abe beno. Nyambang nek begah hal yang sepele kadang-kadang bisa menjadi sebab gotnyan dipersoalkan oleh Allah dengan akhiran. Menansid pernah terjadi bagi sira orang yang hana pernah diperhatikan cing yang diusap akannya cing daripadanya abu, daripada debu. Maka ada orang tersebut diazabkan dalam kubur dan pernah didengar teriakan ngotnya dalam kubur oleh manusia lain, sehingga gelakai syafaat bagi orangnya oleh sebahagian orang-orang yang saleh. Yang cerita yang dihikayah li Haras al-Muhasibi. Haji yang le